Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih mencurahkan semua nikmat-nikmatnya pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada siang hari ini kita dapat mendengar kajian langsung bersama Ustaz kita, Ustaz Dr. Firanda Andirja SMA Hafizahullah Ta'ala, yang akan meneruskan pembahasan tentang Riyadhus Shalihin. Kemudian salawat dan taslim semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga beliau, pada sahabat beliau, hingga umat beliau yang meniti sunnah hingga akhir zaman. Sebelum kajian ini dimulai, saya akan membacakan tata tertib selama kajian berlangsung. Yang pertama, kami mohon pada semua partisipan Zoom untuk men-check-in menggunakan nama asli. Kemudian yang kedua, kami mohon untuk semua partisipan Zoom untuk mute audio dan videonya agar tidak mengganggu kelancaran kajian pada siang hari. Kemudian yang ketiga, pertanyaan bisa diketik di chat room atau pada kolom komen pada YouTube Riyadhus Shalihin TV. Kemudian yang terakhir kami persilakan pada semua partisipan untuk bertanya langsung pada Ustaz pada sesi tanya jawab, dan kami mohon untuk raise hand terlebih dahulu. Mungkin sekian pertanyaan yang dapat saya sampaikan, dan selebihnya waktu dan tempat kami persilakan pada Ustaz Dr. Firanda Andirja SMA Hafizahullah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah majelis ta'lim Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang kitab Syarah Riyadhus Shalihin, dan kita masuk pada hadis yang keempat, masih berkaitan tentang pembahasan ikhlas dan pentingnya niat, ya. Hadis keempat, wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Abu Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Suatu hari kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu peperangan. Faqala inna bil madinati la rijalan, sungguhnya di kota Madinah ada beberapa lelaki, masirtum masiran, tidaklah kalian melewati suatu perjalanan, wala qata'tum wadiyan, tidaklah kalian melewati lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersama kalian. Habasahumul marad, mereka terhalangi oleh sakit. Wa fi riwayatan illa syarakukum fil ajr, dalam riwayat yang lain disebutkan kecuali mereka bersama kalian sama-sama mendapatkan bersekutu dalam meraih pahala. Rawahu Muslim. Kemudian rawahul Bukhari an Anas, yang kedua dari Anas bin Malik dengan makna yang sama, radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna aqwaman bil madinati khalfana, sungguhnya ada sekelompok kaum di kota Madinah di belakang kita, yaitu tidak ikut kita. Ma salakna syi'ban, tidaklah kita melewati jalan-jalan di antara gunung. Syi'ab maksudnya jalan-jalan di antara gunung. Wala wadiyan, tidaklah kita melewati lembah. Illa wa hum ma'ana, kecuali mereka bersama kita. Habasahumul udhur, mereka terhalangi dari udhur. Hadis ini adalah hadis yang agung. Dua hadis diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dan diriwayatkan dari Anas bin Malik dengan makna yang sama, di mana Rasulullah SAW satu peperangan, yaitu zahirnya adalah perang Tabuk, ya. Perang Tabuk adalah perang yang terjadi pada tahun 9 Hijriyah dengan perjalanan yang sangat jauh, ya, di musim panas, perjalanan yang berat dari kota Madinah musim panas menuju Tabuk yang jaraknya sekitar 750 km. Kemudian harus siap berhadapan dengan kaum Romawi, musuh Romawi, dan musuh kaum Romawi terkenal hebat dengan kekuatan yang
full power ketika itu ya, negeri adidaya ya, sehingga berat ketika untuk berangkat menuju ke perang Tabuk ya. Perjalanan jauh, musuh yang berat, musim panas. Godaan berat juga ketika itu musim panen korma dan yang lainnya. Sehingga para sahabat berperang, dan ada beberapa sahabat yang tidak bisa ikut berperang karena mereka sakit ya. Karena mereka sakit, dan itu wajar, boleh seorang kalau sakit punya uzur tidak ikut perang. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Fatih, "Laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal a'raj haraj wala 'alal marid haraj." Tidak mengapa bagi orang yang buta untuk tidak ikut perang, demikian juga bagi orang yang pincang untuk tidak ikut perang, dan bagi orang yang sakit untuk tidak perang. Tidak mengapa. Surat Al-Fatih ayat 17. Ini uzur bagi mereka. Nah, orang yang biasanya ikut perang namun tidak ikut perang, lantas dia beruzur, bagaimana nasib mereka? Ternyata Rasulullah SAW menjelaskan, orang yang tidak ikut berjihad di jalan Allah karena ada uzur, maka dia dapat pahala sebagaimana orang-orang yang benar-benar berjihad. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat yang ikut dalam perang Tabuk, ya, inna bil Madinah la rijalan, sungguh di kota Madinah ada kelompok orang, masirtum masiran, tidaklah kalian melewati suatu jalan. Apa saja yang kalian lewati? Langkah demi langkah, ya, tapak demi tapak. Wala qata'tum wadiyan, dan tidaklah kalian melewati lembah, ya, lewat lembah, naik lagi, turun lembah. Illa kanu ma'akum, seakan-akan mereka bersama, kecuali mereka bersama kalian. Jadi seakan-akan mereka ikut serta dalam perjalanan yang jauh ini. Bayangkan ke Tabuk 750 kilo, pulang balik 750 kilo, berarti total 1.500 kilo ya, dengan perjalanan yang berat. Ya, mereka seakan-akan, bukan seakan-akan, mereka bersama kalian. Habasahumul udhur atau habasahumul marad, mereka terhalang karena penyakit. Dalam riwayat yang lain, illa syarakukum fil ajar, tidaklah kalian melewati satu jalan, tidaklah kalian melewati lembah, kecuali mereka bersekutu dengan kalian, sama-sama dapat pahala. Itu hukum mereka sama dengan kalian. Ini dikuatkan dengan hadis Anas ya. Anas berkata, kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi berkata, sungguhnya di kota Madinah ada orang-orang di belakang kita, ma salakna syi'ban, tidaklah kita melewati jalan-jalan, syi'ab itu jalan-jalan di antar gunung-gunung, wala wadiyan, dan tidaklah kita melewati lembah kecuali mereka bersama kita. Jadi seakan-akan mereka hadir. Habasahumul udhur, namun mereka tidak bisa hadir karena mereka terhalangi oleh udhur. Kita tahu orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka mendapatkan pahala dari semua apa yang mereka lakukan. Keletihan yang mereka rasakan, setiap langkah yang mereka lewati, pulang pergi semuanya berpahala. Dan ini Allah sudah singgung dalam surat At-Taubah 120 121. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah." Dan demikian itu tidaklah mereka, yaitu para mujahidin, ditimpa dengan rasa haus, atau mereka ditimpa dengan rasa letih, atau mereka ditimpa dengan rasa lapar fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yata'una mauti an yaghidul kuffar, dan tidaklah mereka menginjakkan kaki mereka pada suatu tempat yang membuat orang kafir menjadi marah. Wala yanaluna min aduwin nailan, dan tidaklah mereka mengganggu atau mencelakakan orang-orang kafir, illa kutiba lahum bihi amalun shalih, dalam peperangan tentunya, kecuali dicatat bagi mereka sebagai amal saleh. Itu apa yang mereka rasakan, letih, haus, lapar, capek ya, membuat jengkel orang kafir atau menyerang mereka, semuanya adalah dicatat sebagai amal saleh. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang berbuat kebajikan. Kemudian wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan, dan tidaklah mereka berinfak untuk jihad fisabilillah, kecil maupun besar. Ya. Ya, wala yaqta'una wadiyan, dan tidaklah mereka melewati lembah, illa kutiba lahum, kecuali dicatat sebagai amal saleh bagi mereka, liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, agar Allah memberi balasan kepada mereka terbaik yang mereka kerjakan. Jadi inilah orang yang berjihad, semua yang mereka rasakan, lapar, haus ya, letih, infak yang mereka keluarkan, perjalanan yang mereka lewati, lewat lembah, lewat jalan, semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah catat sebagai pahala yang terbaik. Rupanya orang-orang yang tidak ikut jihad karena ada uzur, sama pahalanya, dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang terbiasa melakukan suatu amal kemudian terhalangi karena ada uzur, maka pahalanya tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita punya kaidah ikhwan ya. Dan ini kaidah dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kaidah pahala bagi orang yang beruzur.
Syekh Utsaimin menyimpulkan bahwasanya orang yang beruzur ada dua model orang yang beruzur. Dua model. Pertama, dia yang beruzur namun berniat untuk beramal. Maka dia mendapatkan pahala amal. Yang kedua, hanya mendapatkan pahala niat. Ini pahala niat ya, bukan pahala amal. Tentunya yang pertama lebih tinggi kedudukannya daripada yang kedua ya. Dia mendapatkan pahala amal dengan syarat jika amal tersebut, amal yang tidak bisa dia kerjakan tersebut, dia tidak bisa kerjakan. Kerjakan tersebut merupakan kebiasaannya. Hanya saja kali ini ada uzur. Ya. Ya. Adapun kalau jika amal tersebut bukan kebiasaannya, hanya mendapatkan pahala amal. Jika bukan merupakan kebiasaannya, jika amal tersebut bukan merupakan kebiasaannya. Apa dalilnya? Dalilnya ya, hadis yang sedang kita bahas ya. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza maridal abdu au safar kutiba lahu makana ya'malu muqiman sahihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hamba sakit atau dia bersafar, tetap dicatat bagi dia amal yang biasa dia kerjakan ketika sedang mukim, ketika sedang tidak safar, dan ketika sedang sakit. Ya. Jadi seorang yang biasanya kalau dia lagi tidak safar, dia biasanya sholat malam, biasanya sholat rawatib. Ketika dia safar, dia tidak sholat malam. Ketika dia safar, dia tidak sholat rawatib. Maka tetap dicatat pahala dia seakan-akan dia sholat rawatib dan sholat malam. Kenapa? Karena itu kebiasaan dia ketika dia mukim. Demikian seorang ketika sehat, biasanya dia berinfak, biasanya dia menyambung silaturahmi, biasanya dia mengunjungi kawan-kawan, biasanya dia membantu orang yang anak yatim. Ketika dia sakit, dia nggak bisa. Tetap dicatat kebiasaan dia. Ya, meskipun dia tidak bisa. Kenapa? Karena ada uzur yang menghalanginya. Ya, karena ada uzur yang menghalanginya. Ini dalil yang sangat tegas. Demikian juga hadis yang sedang kita bahas tadi. Dalil yang lain adalah hadis yang sedang kita bahas. Hadis Jabir tadi dan Anas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah inna bil Madinah tidak di jalan, sungguhnya di kota Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian melewati suatu jalan, tidak melewati suatu lembah, tidak melewati jalan di tengah-tengah gunung kecuali mereka illa syarakukum fil ajar. Mereka sama seperti kalian dapat pahala, seakan-akan mereka hadir. Kenapa? Karena itu kebiasaan mereka. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, la yastawil qa'idun, kata Allah Subhanahu wa taala, la yastawil qa'iduna ghairu ulil dharar. Ya. Ghairu ulil dharar minal mu'minin. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharar. Ya. Ghairu ulil dharar wal mujahidun fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddala Allahu al-mujahidin. Ya. Bi amwalihim wa anfusihim
'alal qa'idina darajah. Dalam surat An-Nisa kata Allah Subhanahu wa taala, ya. La yastawil qa'idun, tidaklah sama orang-orang yang duduk tidak ikut perang, minal mu'min dari kalangan kaum mukminin, ghairu ulil darar yang tidak punya uzur syar'i. Di sini Allah mengatakan ghairu ulil darar yang tidak punya uzur syar'i, wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama antara orang yang tidak ikut perang dengan orang-orang yang berikut-ikut perang yang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Faddalallahu al-mujahidin, Allah mendahulukan atau memuliakan orang berjihad dengan harta dan jiwa mereka alal qa'ini darajah, di atas orang-orang yang tidak ikut perang satu derajat. Di sini Allah mengatakan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Fathul Bari, yaitu saya catat tadi jilid 6 halaman 47, Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya Allah membedakan antara orang yang tidak ikut perang dengan orang yang berperang. Tetapi orang yang tidak ikut berperang tersebut Allah mengatakan ghairu ulil darar yang tidak punya uzur syar'i. Seakan-akan kata Ibnu Hajar rahimahullah, orang yang tidak ikut perang dan dia punya uzur syar'i hukumnya sama dengan orang yang berjihad. Saya ulangi. Di sini dikecualikan yang tidak punya uzur syar'i. Kalau orang yang tidak ikut perang tidak punya uzur syar'i tidak sama dengan orang yang berperang. Tapi kalau dia punya uzur syar'i, maka hukumnya sama seperti orang berperang, pahalanya disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ini semuanya dengan syarat merupakan kebiasaannya. Ya. Namun jika tidak merupakan kebiasaannya, seperti seorang saya ingin punya ini, saya ingin punya anak, kalau saya punya uang saya ingin bersedekah, kalau saya ingin berhaji, saya ingin umrah, tapi tidak merupakan kebiasaannya, dia hanya berniat baik, maka orang seperti ini dapat pahala, namun pahalanya bukan pahala amal tapi pahala niat. Dalilnya adalah hadis yang masyhur, ya, hadis dalam Arba'in Nawawi yang di mana para sahabat mengatakan, orang miskin mengatakan zahaba ahlud dusuri bil ujuri. Ya. Yang para orang-orang miskin dari kalangan sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya membawa pahala yang banyak. Kenapa? Maka orang-orang miskin berkata, yusalluna kama nusalli. Kami orang miskin salat, mereka juga salat. Wa yasumuna kama nasum. Kami puasa, orang miskin yang kaya juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalim. Bedanya mereka bisa berinfak, kami tidak bisa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu, afala adullukum, ya, maukah aku tunjukkan kepada kalian yang perkara yang kalian bisa bersedekah dengannya. Maka Rasulullah mengatakan, inna likulli tasbihah sadaqah. Bertasbih sedekah, bertahlil sedekah, bertakbir sedekah. Habis salat kamu berzikir 33 kali, tasbih, tahlil, tahmid 33 kali, itu juga sedekah. Ya. Maka akhirnya orang miskin dari kalangan muhajirin, orang miskin mereka kemudian mengamal, mereka berzikir. Ternyata orang-orang kaya dari kalangan para sahabat mendengar bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bersedekah bukan cuma dengan harta, ternyata dengan zikir juga bisa bersedekah. Akhirnya orang-orang kaya juga banyak berzikir. Sebagian orang miskin lapor lagi sama Nabi, ya Rasulullah, ternyata sami'a ikhwanuna, ya, al-aghniya, sungguhnya saudara-saudara kami yang kaya, mereka mendengar tentang apa yang kau sampaikan, sehingga kami berzikir, mereka juga berzikir. Tetap saja mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Kata Nabi SAW, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ya sudah, itu karunia Allah yang Allah berikan kepada mereka. Lihat di sini, dalam hadis ini hadis yang jelas, si miskin dari kalangan muhajirin ingin bisa berinfak seperti orang-orang kaya, namun dia tidak bisa melakukannya, dan itu bukan kebiasaannya. Tapi dia dapat pahala niat. Dia dapat pahala niat, sementara tidak mendapatkan pahala amal. Kalau dia mendapat pahala amal, tentunya dia sama dengan orang-orang kaya. Tapi Rasulullah tetap mengatakan, membedakan antara yang beramal langsung dengan orang yang bukan merupakan kebiasaannya. Rasulullah SAW berkata, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang kaya. Jadi kalau bukan merupakan kebiasaan, maka cuma dapat pahala niat, bukan pahala amal. Ini subhanallah ringkasan dari penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Saya lihat ini bagian yang menggabungkan, mengkompromikan dalil yang ada. Dari sini saya ingatkan, apa faedah dari ini semua, ya? Apa faedahnya? Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu, terutama ibu-ibu, terutama kita yang sudah mencapai masa semakin tua, biasakanlah kita beramal soleh di saat kita masih muda, di saat kita masih kaya, di saat kita masih sehat, ya.
Karena kaidah mengatakan jika suatu saat kita sudah tua atau suatu saat ekonomi kita turun, suatu saat kita sakit, ya, pahala kita akan jalan terus, argo kita akan jalan terus. Karena itu kebiasaan kita. Seorang yang ketika dia sedang kaya dia biasa berinfak. Kapan masa pandemi, kapan apa ekonomi jatuh, apakah argo pahalanya berhenti? Enggak, jalan terus. Kenapa? Karena itu kebiasaan dia. Bukan dengan orang yang berangan, coba saya pingin kaya, tapi dia belum pernah berinfak. Kita bicara orang yang terbiasa. Kita mau masih sehat, sholat malam lah, puasa sunnah lah. Nanti suatu saat kalau kita tua nggak bisa lagi, nggak bisa puasa sunnah, nggak bisa lagi sholat malam karena capek, nggak bisa lagi sholat berdiri, harus hanya duduk di kursi. Tetap pahala kita seperti kita sholat seperti biasanya. Kenapa? Itu kebiasaan kita. Itu kebiasaan kita, ya. Oleh karenanya, biasakanlah kita dengan amal-amal soleh, mumpung kita masih memiliki kemampuan. Nanti kapan datang suatu masa di mana kita tidak bisa lagi bersedekah karena kekurangan ekonomi, tidak bisa lagi haji dan umroh karena kita sudah sakit-sakitan, tidak bisa lagi kita bersedekah karena ekonomi yang jatuh, tidak bisa lagi sholat malam karena sakit-sakitan, maka pahala kita tetap berjalan sebagaimana biasanya, argo pahala tetap berjalan, karena yang menjadi patokan bagi Allah adalah kebiasaan dia sebelum ada uzur. Ini adalah karunia dari Allah, fadlullahi wasi', karunia Allah sangat luas, jangan sia-siakan kesempatan ini. Biasakan diri kita, kalau ada uzur, pahala tetap berjalan, ya. Taib, kita lanjutkan. Hadis berikutnya, wan Abi Yazid, Ma'an bin Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhum, huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dari Abi Yazid, Ma'an bin Yazid. Ada seorang sahabat namanya Ma'an dan dia kunyahnya Abu Yazid. Ternyata bapaknya juga namanya Yazid, ya. Dia namanya Ma'an, kunyahnya Abu Yazid, bapaknya namanya Yazid ibn al-Akhnas, kakeknya namanya Al-Akhnas. Tiga-tiganya sahabat. Ma'an bin Yazid bin Akhnas. Tiga-tiganya kata Imam Nawawi, dia, bapaknya dan kakeknya semuanya sahabat. Dia bercerita, Ma'an, kana abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha. Ayahku namanya Yazid suatu hari berinfak beberapa dinar, dia sedekahkan. Fa wada'aha inda rajulin fil masjid. Kemudian dia menitipkan uang tersebut kepada seorang di masjid. Faji'tu fa akhadhtuha. Maka aku pun datang dan aku mengambil uang tersebut, dinar-dinar tersebut. Ingat ya, 1 dinar, kalau kita konversikan sekarang 1 dinar itu 4/4 gram emas. Jadi dia bersedekah berdinar-dinar, bergram-gram, mungkin puluhan gram emas dia taruh di orang di masjid, tolong kasihkan bagi orang yang enggak mampu. Ternyata anaknya sendiri, jadi bapaknya yang taruh uang, titip uang di orang di masjid, anaknya datang lalu ambil. Fa ataituhu biha. Lantas aku pun bawa emas tersebut kepada bapakku. Aku ambil emasmu, wahai ayahanda. Bapaknya berkata, wallahi ma iyyaka aradtu, wahai putraku, aku tidak bermaksud memberikan emas ini kepada engkau. Ya, bapaknya tidak terima. Jangan kau ambil emas tersebut. Saya maksudnya mau kasih orang lain. Ya, kenapa kau ambil? Fa khasamtuhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku adukan perkataan ayahku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya juga tetap bersikeras untuk mengambil uang tersebut. Maka dia pun mengadukan perkara ini, diangkatlah perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar cerita tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laka ma nawaita ya Yazid." Ya. Engkau mendapatkan apa yang kau niatkan wahai Yazid, yaitu kau berniat untuk memberikan harta ini kepada orang miskin. Kau dapatkan meskipun ternyata yang mengambil anakmu, ya. Walaka ma akhadha ya Ma'an. Adapun engkau wahai Ma'an, kau mendapatkan apa yang kau ambil, bagimu apa yang kau ambil, ya. Saya minta izin 1 menit sebentar, ya.
Kita lanjutkan. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kisahnya. Kisahnya begini. Ada seorang sahabat namanya Yazid. Yazid ini ingin berinfak beberapa keping dinar. Dia taruh titip orang di masjid. Niat dia untuk diberikan kepada fakir miskin. Ternyata anaknya yang bernama Ma'an datang ambil itu dinar-dinar dari orang yang dititipin tersebut. Setelah itu dia lapor sama bapaknya. Dia bilang, ayah, uang yang dinar yang kau letakkan pada si fulan saya ambilin. Bapaknya tidak terima. Dia mengatakan, iyaka ma aradtu. Demi Allah bukan engkau yang mau saya kasih. Kembalikan dinar-dinarku. Ya, saya tidak mau, niatnya kasih kamu. Maka anaknya bilang, tunggu, kita tanya dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka berdua datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan akan hal ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang indah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laka ma nawaita ya Yazid. Yazid, bagimu niatmu yang kau inginkan. Kau inginkan untuk memberikan kepada fakir miskin, niatmu sudah tercapai meskipun ternyata eksekusinya tidak kena orang miskin. Walaka ma akhadta ya Ma'an, meskipun kau tidak bermaksud untuk berikan kepada anakmu. Walaka ma akhadta ya Ma'an, adapun engkau Ma'an, engkau mengambil itu adalah milikmu karena memang kau berhak untuk menerima sedekah tersebut, ya. Karena mungkin Ma'an merasa dirinya orang miskin padahal bapaknya tidak bermaksud untuk memberikan kepada anaknya. Hadis ini ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, intinya ingin menjelaskan tentang pentingnya niat, ya. Jika seorang berniat baik, intinya hadis ini maksudnya apa? Jika seorang berniat baik ternyata salah, ya, salah dalam prakteknya, maka yang menjadi patokan adalah niatnya. Yang menjadi patokan adalah niatnya. Oleh karenanya para ulama berselisih tentang seorang dia ingin bayar zakat dan niat dia adalah untuk memberikan kepada fakir miskin. Dia pergi kepada seorang, dia kasih zakat tersebut, zakat mal. Dia sangka itu orang miskin, ternyata itu orang tidak miskin. Orang tersebut ternyata berpenampilan miskin, ternyata tidak miskin. Dia kasih orang tersebut. Nah, apakah zakatnya sudah sah? Karena niatnya adalah memberikan kepada fakir miskin. Ternyata orang yang dikasih tidak miskin. Apakah zakatnya sudah sah? Ataukah dia harus membayar zakat yang lain? Karena zakatnya salah. Salah bayar. Salah penempatan. Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan bahwasanya dia harus mengulangi zakatnya karena zakatnya dia serahkan tidak pada tempatnya, bukan pada orang miskin, pada orang kaya. Pendapat yang lebih benar wallahu alam bisawab bahwasanya zakatnya sah. Kenapa? Karena niat dia sudah berniat untuk memberikan kepada orang miskin dan dia sudah berusaha, ternyata dia kecele atau dia tertipu, ya. Oleh karenanya yang benar bahwasanya zakatnya sudah sah. Seorang ketika bayar zakat dia berusaha berhati-hati. Tidak sembarang kasih orang, dia cek orang ini miskin atau tidak. Tapi kalau dia sudah berusaha, dia sudah memverifikasi, sudah cek mungkin ke lurah, ke RT, kemudian dia kasihkan, ternyata kenyataannya orang ini bukan orang miskin. Ternyata orang ini berkecukupan, dia tidak mungkin dia ngambil lagi hartanya. Tapi intinya dia tetap zakatnya sah. Kenapa? Karena dia sudah berusaha dan amalan niatnya yang menjadi penentu. Sebagaimana dalilnya adalah ini, Yazid ketika Yazid bin Al-Akhnas ketika meletakkan dinar-dinar di seseorang, dia tidak niatkan untuk anaknya. Tetapi ternyata diambil oleh anaknya. Intinya dia ingin memberikan kepada orang yang membutuhkan, tapi bukan anaknya. Namun yang ketika dia tidak menginginkan kepada anaknya, Rasulullah tetap mengatakan laka ma nawait, bagimu apa yang kau niatkan, tetap dapat pahala. Ya. Adapun Ma'an berhak juga mengambil dinar-dinar tersebut karena dia merasa dirinya berhak untuk mengambil bantuan tersebut. Jadi saya katakan tadi yang benar bahwasanya orang kalau sudah bertekad untuk bayar zakat diberikan kepada fakir miskin ternyata salah, ya, ternyata salah, maka dia tetap dapat pahala sesuai dengan niatnya. Dan ini adalah keutamaan Allah yang luas. Misalnya seorang meletakkan kasih uang sama orang untuk disumbangkan ke suatu daerah, ternyata di tengah jalan uang tersebut dirampok. Kita katakan apakah dia sia-sia? Jawabannya tidak. Tetap dia dapat pahala sebagaimana sebagian dia harapkan. Karena dia sudah amanah, dia sudah letakkan ke orang yang amanah. Dia sudah berusaha, ternyata di tengah jalan dirampok. Ini kejadian. Sebagian orang mengambil uang untuk diberikan kepada bantuan kaum muslimin, ternyata dirampok tengah jalan. Apakah pahala dia sia-sia? Jawabannya tidak. Kita jawabannya seperti jawaban Nabi, laka manawait, bagi engkau apa yang sudah kau niatkan. Dia sudah berniat, sudah berusaha, ternyata terhalang di tengah jalan, tetap dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan yang menakjubkan dari kisah ini, sebagian ulama mengambil dalil bahwasanya bagaimana para sahabat dahulu mereka mengutamakan dalil. Tidak pekewuh, tidak merasa enggak enak sama anak atau ayahnya.
Ma'an mengatakan, kita tanya kepada Nabi SAW. Menurut dia benar. Ya. Menurut dia benar. Dia ngambil, dia berhak mendapatkan hal tersebut. Dan dia tidak durhaka kepada ayahnya. Ya. Dia merasa dia benar, dia tidak salah. Dia berhak untuk mengambil dinar-dinar tersebut. Bapaknya juga merasa benar. Bapaknya tidak merasa, kamu aku sudah ambil aja. Enggak. Dia merasa bahwasanya dia harus bersedekah pada tempatnya. Dan dia merasa anaknya tidak pantas untuk menerima apa yang dia berikan. Sehingga meskipun itu anaknya, dia tetap mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana kedua orang ini ingin berdalil, berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pandang bulu apakah itu bapak atau anaknya. Selama sama-sama ingin mencari kebaikan. Ini bukan bentuk durhaka kepada orang tua. Karena sang anak Ma'an ingin sampai pada kebenaran, dan sang ayah juga tidak dikatakan tidak sayang sama anaknya. Tidak, dia bersikeras agar dia ingin amal soleh dia benar-benar sesuai dengan yang dia inginkan. Sehingga dia ladeni anaknya untuk diadukan kepada Rasulullah SAW, dan dia bersikeras dan dia tidak mengatakan sudahlah. Tidak, dia ingin harta dia benar-benar bermanfaat untuk di akhirat, dan ternyata dua-duanya benar. Ternyata dua-duanya benar. Bagi ayahnya apa yang dia niatkan, dan bagi Ma'an apa yang dia ambil, ya. Hadis berikutnya, hadis yang panjang. Wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf Ibn Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri. Dari Abu Ishaq, yaitu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, yang namanya adalah bapaknya namanya Malik, ya. Abu Waqqas namanya Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Yang ini sudah kita jelaskan dalam kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas bertemu dengan Nabi pada kakek yang kesekian yang bernama Kilab bin Murrah, ya. Dan dia sebelum Kilab bin Murrah namanya Zuhrah bin Kilab, sehingga akhirnya Sa'ad bin Abi Malik dikatakan Zuhri, Az-Zuhri, karena dia dinisbahkan kepada kakeknya yang bernama Zuhrah radhiyallahu anhu, dan dia seorang Quraisy. Salah seorang ahadil asyara al-masyhud lahum bil jannah, salah seorang dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa 10 orang tersebut? Rasulullah SAW berkata, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar di surga. Utsman fil jannah, Utsman di surga. Ali fil jannah, Ali di surga. Zubair bin Awam di surga. Abdurrahman bin Auf di surga. Talha bin Ubaidillah di surga. Sa'ad bin Abi Waqqas di surga. Sa'id, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah di surga, dan Sa'id bin Zaid di surga. 10 orang yang Rasulullah SAW jamin masuk surga. Di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhum. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada min waja'in ishtadda bi." Ketika tahun haji wada, Nabi SAW berhaji, berangkat itu pada tahun 10 Hijriah. Di bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah, yaitu bulan Rabiul Awal setelah hajian. Di bulan Dzulhijjah, di akhir tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW berangkat mulai tanggal 25 Dzulqa'dah, keluar dari kota Madinah menuju Mekah, dan sampai tanggal 4 Dzulhijjah. Ketika itu Rasulullah SAW keluar dengan sekitar 100, ada yang mengatakan 80.000 sahabat berhaji rame-rame, ada yang mengatakan 100.000 sahabat, ada yang mengatakan 120.000 sahabat. Intinya banyak. Rasulullah beri pengumuman, semua orang pada berangkat ingin berhaji bersama Rasulullah SAW. Di antara yang berhaji bersama Nabi adalah kaum muhajirin. Di antara kaum muhajirin adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian mereka melaksanakan haji, setelah itu haji selesai. Ketika haji selesai, waktunya pulang ke kota Madinah, ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas sakit. Sementara dia ingin meninggal di kota Madinah. Dia telah berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, sehingga dia diberi status muhajirin, salah seorang muhajirin. Kenapa dikatakan muhajirin? Karena dia meninggalkan Mekah menuju Madinah. Nah, dia tidak ingin dikatakan telah berhijrah, tapi ternyata meninggal di kota Mekah itu sendiri. Padahal dia diberi gelar muhajiri karena dia meninggalkan Mekah menuju Madinah. Sekarang habis haji wada, dia sakit dan dia tertahan di kota Mekah. Dan dia khawatir dia akan meninggal dunia. Maka kata dia, "Ya'uduni," Rasulullah SAW menjengukku ketika aku sakit. Ini sunnah, menjenguk orang yang sakit. Min waj'in ishtadda bi, karena sakit yang parah yang aku rasakan, dan dia merasa akan meninggal dunia. Faqultu ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara. Ya Rasulullah, lihatlah sakitku parah sebagaimana engkau lihat. Sakitku parah ya Rasulullah sebagaimana engkau lihat. Wa ana dzu malin, dan aku memiliki harta yang banyak. Wala yarithuni illa binatun li, dan tidak ada ahli warisku kecuali seorang putri saja. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Qala la, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan.
Qultu fasyatru, bolehkah aku bersedekah ya Rasulullah dengan setengah hartaku? Qala la, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tidak boleh kalau setengah. Qultu, aku berkata, fathuluthu ya Rasulullah, bolehkah aku bersedekah? Aku tu menginfakkan hartaku, sedekahkan sepertiga hartaku. Qala athuluthu wal thuluthu katsir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepertiga boleh dan sepertiga itu banyak. Au kabir. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kenapa tidak perlu banyak-banyak untuk bersedekah ketika akan meninggal dunia. Ini wasiat namanya. Innaka in antadhara warasataka agniya khairan min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Kenapa wahai Sa'ad bin Abi Waqqas? Karena kalau engkau meninggal dan engkau meninggalkan dalam kondisi meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin, minta-minta kepada manusia. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi bi wajhi Allah illa ujirta alaihi. Dan tidaklah kau menginfakkan satu infak apapun yang kau berharap wajah Allah kecuali kau dapat pahala. Hatta mata ja'alu fi imra'atik, sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Qala Sa'ad bin Waqqas berkata, "Faqultu ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, ya Rasulullah, aku ketinggalan di Mekah sementara sahabat-sahabatku balik ke kota Madinah. Aku ini sudah berhijrah tinggal di kota Mekah." Kata Rasulullah SAW, "Innaka lan tukhallafa fa ta'mal amalan tabtaghi bi wajhi Allah illa izdatta bihi darajatan wa rif'ah." Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, meskipun kau tertinggal di kota Mekah dan tidak bisa pulang kota Madinah, seandainya selama kau masih hidup dan kau beramal saleh, kau mencari wajah Allah, kecuali engkau akan bertambah derajatmu di sisi Allah dan ketinggianmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi berkata, "Wala allaka an tukhallafa." Bisa jadi umurmu panjang, hatta yantafi'a bika aqwamun, sampai ada sekelompok orang mengambil manfaat darimu, wa yudharru bika akharun, dan sekelompok orang mendapat mudarat karena engkau. Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, teruskanlah hijrah para sahabatku. Wala taruddahum ala aqabim, jangan mundurkan mereka kembali. Lakinnal ba'isu Sa'ad bin Khawlah, tapi yang menyedihkanlah Sa'ad bin Khawlah, dia meninggal di kota Mekah. Ya Rasulullah sallam sedih yarsilahu Rasulullah sallam an mata bi Makkah, ketika dia meninggal di Makkah. Ini hadis yang panjang bercerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sudah kita ceritakan 2 seri berturut-turut tentang Sa'ad bin Waqqas, tapi saya singkatin aja. Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu taala anhu ketika di haji wada, ya, ketika di haji wada dia merasakan meninggal dunia. Dia merasakan meninggal dunia. Dan haji wada di tahun 10 Hijriyah. Dan ketika itu Sa'ad bin Waqqas umurnya sekitar 40 tahun, ya. Sekitar 30 tahun, ya. Umurnya 30 tahun, ya, karena dia masuk Islam umur 17 tahun, kemudian ketika berhijrah umur 30 tahun, kemudian ketika haji wada umurnya 40 tahun. Umurnya 40 tahun. Dan dia sakit dan dia merasakan meninggal dunia, dan dia ingin bersedekah 2/3 hartanya karena dia tahu ahli warisnya cuma seorang wanita. Maka Rasulullah SAW ingatkan. Kata Rasulullah SAW, tidak usah banyak-banyak, tidak usah 2/3. Rasulullah, bagaimana kalau setengah? Kata Rasulullah SAW, jangan juga setengah. Bagaimana kalau 1/3? Kata Rasulullah, 1/3 boleh, tapi sudah banyak. Ini jangan dipahami bahwasanya afdal wasiat 1/3, tidak. Yang paling bagus kurang daripada itu. Ini karena permintaan saat aja. Bagaimana kalau saya bersedekah bersedekah 1/3 hartaku, berwasiat? Kata Nabi, 1/3 itu banyak. Setelah itu Rasulullah jelaskan kenapa tidak perlu wasiat banyak-banyak. Karena kau akan meninggalkan anak-anakmu, ahli warismu di kemudian hari. Dan subhanallah, ini mukjizat Nabi mengatakan kau meninggalkan ahli warismu. Padahal ahli warisnya itu ketika cuma satu, tapi Rasulullah mengatakan warasataka dengan lafal plural, jamak. Kau akan meninggalkan ahli-ahli warismu, menunjukkan dia akan memiliki anak yang banyak, ahli waris yang banyak. Engkau meninggalkan ahli-ahli warismu dalam kondisi berkecukupan lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi minta-minta kepada orang lain. Ini dalil, ikhwan. Jika seorang semasa hidup dia bekerja keras, dia siapkan rumah buat anaknya, dia siapkan pekerjaan buat anak-anaknya, dan dia niatkan karena Allah agar anak-anaknya tidak miskin ketika dia meninggal, agar anak-anaknya tidak minta-minta kepada orang lain, dia ajari cara berdagang, maka dia dapat pahala. Bukan berarti ketika dia meninggal pahala dia putus, ya. Tapi syaratnya niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya kalau orang cari nafkah tidak mikir anak, tahu-tahu dia meninggal dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut berpindah kepada anaknya, dan dia Allah alam dapat pahala atau tidak, ya, anak-anaknya. Tapi beda ketika dia masih hidup dan dia niatkan karena Allah, mencari nafkah buat anak-anaknya, dia siapkan rumah buat anak-anaknya, dia siapkan pekerjaan buat anak-anaknya, kemudian dia meninggal.
Ketika dia meninggal, benar harta tersebut berpindah kepada anak-anaknya. Tetapi perpindahan harta dari harta milik dia diwariskan padanya, dia dapat pahala. Karena ketika dia hidup dia kumpulkan harta tersebut karena Allah Subhanahu wa taala untuk menolong anak-anaknya. Kenapa kita mengatakan ini? Karena Rasulullah mengatakan, "Innaka antadhara warasataka agniya," kau meninggalkan anak-anakmu ahli warismu dalam kondisi berkecukupan, khairun, lebih baik min antadharahum alatan, daripada kau meninggalkan mereka, kau meninggal dunia mereka dalam kondisi miskin minta-minta kepada orang lain. Maka saya ingatkan kepada ikhwan dan akhwat, ketika kita masih hidup sekarang kita bekerja untuk anak-anak, niat agar memberi kecukupan kepada mereka. Tapi syaratnya, wa innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi wajh Allah. Kau beri infak dengan mengharap wajah Allah, harus ikhlas. Infak apapun yang kau berikan, kalau kau ikhlas dapat pahala. Hatta ma tajal fi murat, sampai suapan yang kau berikan kepada mulut istrimu. Ini sering saya sampaikan. Seorang ketika menyuap istrinya, dia sedang benar-benar dalam kemesraan. Bahkan saya katakan ini tidak terjadi mungkin kepada sebagian kita kecuali di awal pernikahan. Seorang suami ini suapin istrinya, istri suapin suaminya, es krim dia suapin kepada istrinya, istrinya suapin es krim pada suami, itu cuma romantika zaman dahulu. Zaman sekarang mungkin sudah tidak dilakukan lagi karena sudah tua, ya, sudah pakai untuk melakukan romantis-romantis, padahal tetap dianjurkan. Artinya, ketika seorang suami sedang menyuapkan makanan kepada istri lagi mesra-mesranya, tetapi kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dapat pahala. Ini kaidah semua perkara duniawi. Kalau niatkan karena Allah dapat pahala. Sampai Nabi mengatakan wa fi buti ahadikum shadaqah. Engkau menggauli istrimu sedekah. Ya. Engkau menggauli istrimu sedekah. Namun niat harus karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sa'ad bin Waqqas berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tinggal sementara sahabat-sahabatku pulang ke kota Madinah?" Kata Rasulullah SAW, "Kalaupun kau tertinggal di kota Mekah, kau beramal soleh dengan berharap wajah Allah, tabtaghi biha wajh Allah, kau berharap amal solehmu dengan mengharap wajah Allah, illa zdatta bihi daraja wa rif'ah, kecuali akan bertambah derajatmu dan ketinggianmu, dan bisa jadi hidupmu panjang wahai Sa'ad." Dan ini di antara mukjizat Nabi dan terjadi benar. Ternyata Sa'ad bin Waqqas ketika umur 40 tahun khawatir akan meninggal dunia, ternyata Allah panjangkan umurnya dan dia baru wafat tahun 55 Hijriyah, yaitu 45 tahun kemudian, dan dia wafat dalam usia 85 tahun. Ternyata masih dipanjangkan umurnya 45 tahun lagi setelah itu, yang dia menyangka dia akan meninggal dunia. Dan ternyata dia punya anak lagi 35 orang sehingga anaknya totalnya 36 orang, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, subhanallah radhiyallahu taala anhu. Gitulah, demikianlah sebagian orang menyangka akan mati, ternyata umurnya panjang. Sebagian banyak menyangka akan hidup panjang, ternyata meninggal dunia. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri. Berbekalah dengan ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu. Idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Kalau tiba malam hari, apa kau masih bisa hidup sampai pagi hari? Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat tiba-tiba meninggal tanpa didahului dengan muqaddimah sakit, tidak ada tahu-tahu meninggal dunia. Wa kam min saqimin ashahina min ad-dahri. Betapa banyak orang sakit dia merasa dia meninggal dunia, ternyata dia hidup dalam waktu yang lama, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia menyangka dia akan meninggal, ternyata Allah kasih umurnya 45 tahun lagi dan punya anak 36 orang. Kemudian kata Nabi SAW, kau akan diperpanjang umurmu, bisa jadi umurmu panjang, maka banyak orang mengambil manfaat darimu, yaitu dalam perang Al-Qadisiyah, Sa'ad bin Waqqas menaklukkan Persia, dan sebagian orang mendapatkan kemudaratan denganmu, itu orang Persia yang mendapat kemudaratan karena peperangan Al-Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Inilah pembahasan tentang hadis ini. Intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kaidah yang penting dalam hadis ini, bahwasanya perkara-perkara duniawi bisa berubah menjadi perkara agama jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, "Idza anfaqa rajulu ala ahlihi wa huwa yahtasibuha." Jika seorang berinfak kepada istrinya dan dia dalam kondisi ihtisab, yaitu berharap wajah Allah, maka dia akan dapat pahala. Dan ini nasihat bagi kawan-kawan yang memiliki pekerjaan, ya, agar ketika mereka keluar rumah niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Kita sekarang keluar kerja ke kantor, apakah jadi dokter, apakah jadi pedagang, atau jadi PNS, ya, atau tenaga kesehatan, atau jadi tukang, atau jadi apapun, konsultan. Ketika kita keluar niatkan karena Allah. Kita niatkan bagaimana? Ya Allah, saya cari nafkah untuk anak-anakku karena perintahmu. Ya Allah, saya cari nafkah, sebagiannya akan saya sedekahkan di jalanmu. Akan saya infakkan bagi anak yatim, akan saya infakkan untuk dakwah. Ya Allah, saya mencari nafkah, ya, agar saya menyenangkan kedua orang tuaku, saya ingin beri hadiah buat mereka. Jadi sambung. Karena engkau yang merintahkan itu semua. Kau yang merintahkan silaturahmi. Ya Allah, saya cari nafkah agar saya bisa berikan kepada kakak dan adikku. Selama kita punya niat seperti itu, argo pahala jalan terus.
karena kita mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita selalu berniat begitu, dunia tidak masuk dalam hati kita. Lain halnya ketika niat ini hilang dari hati kita, benar-benar orientasi kita dunia. Beda tatkala kita niatkan saya untuk orang tua, untuk kakak, untuk adik, untuk tetangga, untuk dakwah, untuk macam-macam. Untuk fakir miskin, ya. Untuk haji, untuk umrah. Pahala harta tersebut sehingga niat selalu orientasinya akhirat. Dan ketika itu pahala terus mengalir. Ya. Pahala terus mengalir. Jadi hadirkan niat tersebut karena niat yang baik bisa merubah perkara duniawi menjadi perkara ukhrawi. Ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak mengapa Anda memiliki harta yang banyak, yang penting niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini sampaikan misalnya seorang punya rumah luas dan di antara kebahagiaan adalah baitun wasi arba'un minas sa'adah. Kata Nabi, 4 perkara di antara kebahagiaan yang merupakan sumber kebahagiaan. Di antaranya baitun wasi, markabun hani, di antaranya rumah yang luas, kendaraan yang nyaman. Seorang berniat dia punya harta, dia bikin rumah yang luas. Buat apa? Tempat silaturahmi. Ada rapat, orang datang rapat di rumahnya. Ada tamu, bisa dia terima tamu tersebut, ya. Ada silaturahmi, kerabat-kerabatnya kumpul. Mungkin dia punya kolam renang, orang bisa, anak ponakan-ponakannya bisa berenang di situ. Niatkan karena Allah. Sehingga rumah besar tersebut bukan masuk di hatinya sebagai dunia murni, orientasinya bukan, tapi orientasinya karena akhirat. Tinggal dia atur hatinya. Tinggal dia atur hatinya sehingga dunia tidak merasuk dalam hatinya. Ya, tidak merasuk dalam hatinya, ya. Jadi niatkan perkara dunia untuk akhirat, maka menjadi berkah dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan akan pentingnya niat. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang terakhir pada kesempatan kali ini, ya. Yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Sakhar, Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhar. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum." Sungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad kalian. Wala ila suwarikum, dan Allah tidak melihat pada bentuk-bentuk kalian. Walakin yanzur ila qulubikum, akan tapi Allah melihat kepada hati kalian. Rawahu Muslim. Tolong dihapus ya. Hadis ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang yang menjadi barometer di sisi Allah Subhanahu wa taala paling utama adalah hati dan amalan, ya, bukan bentuk, rupa dan yang lainnya, ya. Makanya Allah telah kita sampaikan di awal pengajian Riyadhus Shalihin firman Allah yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, la yanalallahu luhumuha wala dima'u walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging yang kalian sembelih, darah yang kalian alirkan dari sembelihan, tetapi yang sampai adalah hati kalian, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat kelak tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang dengan bawa hati yang bersih. Perhatikan di sini hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzur." Allah tidak melihat, tidak memandang. Kepada apa tidak memandang? La yanzur ila ajsamikum. Jasad kalian, tubuh kalian. Ya, yaitu besar, kecil, tinggi, pendek. Allah tidak lihat hal ini. Ya. Wala ila suwarikum. Suwarikum. Rupa kalian. Rupa kalian. Ya. Apakah hitam, putih, ganteng, kurang ganteng, kurang cantik, kurang cantik. Allah tidak lihat pada rupa kalian. Ajsam wala suwarikum. Ya. Kita boleh tambahkan
Seperti penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, tidak melihat pada jasad, tidak melihat pada bentuk kalian, wala amwalikum, harta kalian. Allah tidak lihat. Ya. Kaya atau miskin. Ya, kaya atau miskin, ya. Kemudian juga Allah tidak melihat kepada nasab kalian, kata Syekh Utsaimin, nasab kalian, ansabikum. Nasab kalian. Ya. Keturunan inilah, ningrat, darah biru, darah merah. Ya. Allah tidak lihat ini semua, ya. Ya, mungkin saya juga bisa katakan tambahan lagi, Allah tidak melihat kepada, ya, ahsabikum, ya. Ya, apa namanya? Kedudukan, ya. Pejabat, rakyat jelata. Allah tidak lihat. Allah tidak lihat semua. Lihat ini beberapa perkara yang Allah tidak lihat, ya. 1 dalam hadis ini, 2, 3, 4, 5. Apa yang Allah lihat? Yang Allah lihat adalah hati-hati kalian. Walakin yanzur ila qulubikum, ya, wa a'malikum. Dalam riwayat tambahan. Tapi Allah melihat kepada dua perkara, yaitu qulubikum, hati kalian. Kemudian apa? A'malikum, amal soleh kalian, amal kalian. Ini merupakan barometer utama tatkala menilai seseorang, ya. Dan ini ditujukan oleh banyak dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum." Wahai manusia sekalian, aku ciptakan kalian dari suku-suku dan berbangsa-bangsa, laki-laki dan perempuan, suku-suku berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal. Bukan untuk kalian bangga-banggaan, saya suku ini, saya warna kulit begini, saya bangsa ini, saya keturunan bule, saya bule potan, ya enggak ada urusan. Walakin inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa di antara kalian. Yang paling bertakwa itu menjadi paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semua, ya, bahwasanya jasad, bentuk, ya, ini bukan bahan penilaian Allah. Yang Allah nilai adalah hati dan amalan. Ini yang bisa mendatangkan ketakwaan. Inilah merupakan ketakwaan. Maka jangan seorang terpedaya dengan rupa, terpedaya dengan penampilan. Ini yang sering menjadikan, ini yang jadi pusat perhatian manusia, penampilan zahir. Ya, pusat perhatian manusia. Terutama ibu-ibu. Penampilan zahir. Ini yang apa? Yang jadi masalah, ya. Perhatian sama jasad, ya, harus, ya, seksi lah, apalah, bentuk, make up segala macam lah, harta, dengan tas keren, tas mewah, jam mahal, mobil keren, nasab, saya keturunan ini, ya, saya pejabat, macam sudah. Ini semua manusia sering perhatikan. Dan inilah barometer manusia, ini pusat perhatian manusia, perhatikan. Dan inilah barometer penilaian manusia. Kita bicara secara jujur saja. Kita kalau lihat orang kaya kita hormat, jelas. Manusiawi, lihat pejabat kita hormat. Lihat ningrat, keturunan nasab kita hormat. Lihat orang mewah kaya kita hormat. Lihat orang tampan kita hormat, lihat orang jelek kita menghina. Lihat orang cantik kita Masya Allah, lihat orang kurang cantik kita mandang miring. Lihat jasad besar kita lihat badan kurus kerempeng kita hinakan. Itulah wajar manusia menilai barometernya seperti itu. Tapi itu bukan barometer Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang berkulit hitam lebih mulia daripada orang yang berkulit putih, bahkan bernasab tinggi. Bilal yang berkulit hitam jadi mulia, dijamin masuk surga. Bahkan Nabi SAW mendengar terompahnya di hadapan Nabi SAW.
Sementara banyak orang-orang berkulit putih, berambut pirang di neraka jahanam. Bilal. Ya. Lihatlah bagaimana Salman Al-Farisi yang bukan Arab, dia dari Persia, tetapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang penyair berkata laqad rafa'al Islamu Salman Al-Farisi wa qad wada'a al-kufru an-nasiba Abu Lahabin. Sungguh Islam telah mengangkat Salman Al-Farisi dan kekufuran telah menjatuhkan orang yang bernasab tinggi Abu Lahab pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga-banggaan nasab buat apa? Saya keturunan yang Allah lihat. Kalau kalian beriman dan bertakwa semua bermanfaat. Kalau kalian beriman bertakwa, kedudukan kalian bermanfaat, digunakan untuk takwa, pejabat yang bertakwa luar biasa. Kalau kalian bertakwa, nasab kalian bermanfaat. Apalagi keturunan, misalnya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam soleh, luar biasa manfaatnya. Ya, bermanfaat. Harta kalau bertakwa bermanfaat. Ni'mal mal salih li rajuli salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah milik seorang laki yang saleh, bermanfaat. Ya. Demikian juga kalau orang menggunakan jasadnya untuk ketakwaan al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Sama, dia punya rupa yang menawan, kalau dia gunakan untuk misalnya seorang wanita untuk menundukkan pandangan suaminya, menyenangkan hati suaminya, pahalanya besar. Seorang laki mungkin tampan kemudian dia gunakan untuk jalan-jalan kebaikan ya, untuk berdakwah misalnya atau yang lainnya, boleh-boleh saja. Ya. Jadi saya katakan kalau seorang sering ketakwaan, maka ini semua bermanfaat. Ya ikhwan, terutama ibu-ibu ya. Bisa jadi seorang yang kita hina, bisa jadi pembantu kita, bisa jadi supir kita yang kita rendahkan karena mungkin miskin, bisa jadi lebih mulia di sisi Allah daripada kita. Kita enggak tahu ketakwaannya, mungkin dia sabar, mungkin dia berbakti sama orang tuanya, mungkin dia bersyukur, mungkin dia tidak suudzon. Sementara kita mungkin yang punya duit suudzon, merendahkan orang lain dan yang lainnya ya. Makanya saya selalu ingat tentang hadis di mana nanti akan sampai juga akan kita jelaskan ketika Ibnu Abbas mengatakan kepada muridnya, ala adulluka imra'atan minal jannah, aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita penghuni surga. Hadhil mar'atu sauda, lihatlah ini wanita berkulit hitam, ini penghuni surga. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ya Rasulullah, ini usra wa ini atakasyaf, ya Rasulullah, aku terkena penyakit ayan dan aku kalau sudah terkena penyakit terbuka sebagian auratku. Udullah an yashfiyani, berdoalah agar aku disembuhkan oleh Allah. Maka Nabi berkata, kalau kau mau, aku doakan Allah, aku berdoa kepada Allah maka akan sembuh. Kalau kau mau, kau bersabar walakil jannah. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kau mau, kau bersabar, masuk surga. Kata dia, Rasulullah, aku pilih sabar. Aku ingin surga. Lakin udu Allah alla atakasyaf. Tapi berdoalah kepada Allah agar aku tidak tersingkap. Subhanallah. Ini perempuan mungkin yang berkulit hitam, yang mungkin orang dia tidak tertarik oleh sebagian orang. Tapi ternyata dia penghuni surga. Maka hati-hati, yang paling diperhatikan adalah hati, niat Anda ini hati. Ketika Rasulullah mengatakan walakin yanzuru ila qulubikum, akan tapi Allah melihat kepada hati kalian. Maka ini sangat penting tentang niat. Penting perhatian terhadap niat. Baru amal. Amal juga kalau tanpa niat percuma. Jadi didahulukan masalah hati karena hati ini adalah barometer utama. Mulai saat ini kita sama latihan. Saya mau ke situ ngapain? Nanya hati saya. Saya mau ceramah ini ngapain? Nanya hati saya. Saya mau pergi ke pengajian, saya pergi ke orang tua ngapain? Tanya hati saya, karena Allah kah atau karena yang lainnya? Ingat seorang salaf ketika ditanya, ala tahdurul janazah, tidakkah kau menghadiri melayat janazah? Kata dia, makanakum, sebentar. Hatta uhdiron niyat, sampai aku hadirkan niat. Ini yang paling penting, karena ini jadi bahan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpedaya dengan dunia yang kita miliki ya. Karena itu bukan bahan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan ikhwan, apa yang bisa saya sampaikan? Orang yang bertanya saya persilahkan. Silakan. Ada yang bertanya? Syukuran wa jazakumullah khairan, kami sampaikan pada Sahabat Wasfiran dan Dirja Al-Syenah juga Muntanab atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Pertanyaan pertama, Bismillah, Afwan izin bertanya Ustaz, apakah memberikan sedikit tempat yang digunakan
berdagang sehari-hari untuk orang lain termasuk sedekah? Atau apakah putus-putus apakah kenapa? Memberikan Apakah memberikan sedikit tempat yang digunakan untuk berdagang sehari-hari untuk orang lain termasuk sedekah? Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran jazakumullah khair. Jelas ya, selama tidak dilarang oleh Satpol PP. Jangan sampai kita berniat baik ternyata menghalangi banyak orang. Kasih tempat kita ternyata dia bikin buka jalan, akhirnya jalan umum terhalang. Tapi kalau depan rumah kita tidak mengganggu lain, alhamdulillah dia bisa buka usaha, itu jelas-jelas sedekah, kita membantu dia dan pahalanya banyak ya. Tentu itu adalah ta'awun, saling tolong menolong, bahkan membantu saudara-saudara kita terutama di zaman sulit sekarang ini ya. Tapi tadi jangan sampai melanggar peraturan malah menghalangi kemaslahatan umum. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Ashraf Abu Fikar Fudail tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama terkait yang tadi hadis Abu Yazid Ma'an. Dapat yang demikian itu beliau dapat pahala niatnya saja atau dapat pahala niat dan pahala amalnya. Yang kedua, nah ada hamba Allah, dia biasa zikir pagi dan petang. Namun qadarullah suatu hari luput karena lupa Ustaz. Zikir paginya nggak dikerjakan. Nah, bukan sakit. Apakah yang demikian itu termasuk ujur dan dicatat pahalanya sebagaimana yang biasa dikerjakan itu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Sama. Yang pertama, Yazid ketika dia menaruh uang di masjid, dia dapat pahala amal karena dia beramal, bukan cuma sekedar niat mau sedekah. Cuma ternyata tujuan dia keliru. Dia ingin kasih orang miskin, diambil sama anak. Jadi dapat pahala amal karena dia sudah bersedekah, sudah taruh duit. Lain halnya kalau dikatakan hanya dapat pahala niat itu kalau dia tidak bukan merupakan kebiasaan dan dia belum beraktivitas. Adapun Yazid dia sudah beraktivitas dan dia sudah letakkan hartanya di orang, namun qadarullah yang ambil anaknya. Tetapi karena niatnya adalah untuk orang miskin, dapat pahala sesuai dengan niatnya, dapat pahala amal dan niat ya. Yang kedua mengenai seorang yang terbiasa zikir pagi petang, qadarullah kalau dia lupa, ya itulah dia dapat uzur karena uzur lupa ya. Tapi saya katakan jika seorang zikir pagi petang lupa, misalnya dia zikir petang dia lupa, dia baru ingat ba'dal maghrib, enggak apa-apa dia zikir ba'dal maghrib. Demikian juga seorang misalnya zikir pagi petang lupa setelah matahari terbit, dia baru ingat jam 7 pagi, dia masih boleh zikir petang. Tapi semakin baik semakin cepat semakin baik. Tapi taruhlah dia lupa sama sekali, insyaallah dia mudah-mudahan tetap dapat pahala seperti yang dia biasa kerjakan kalau dia benar-benar uzur, wallahu a'lam bishawab. Tapi seorang berusaha untuk tidak lupa semaksimal mungkin. Baik, silakan yang lain. Dan selanjutnya barakallahu fiik, Ustaz. Bulan anak tunggal yang kaya usia sekitar 60 tahun. Hanya punya istri usia 30 tahun tanpa anak dan orang tua. Apakah boleh fulan menghibahkan semua hartanya berupa sepertiga berupa wasiat, kemudian sepertiga berupa wakaf, yaitu rumah atau properti yang baru akan diberikan setelah fulan wafat nanti, kemudian sepertiga lagi diinfakkan sekarang ketika masih Jadi harta yang dia tidak bisa bilang saya mau wakaf kalau saya mati baru dikasih, enggak boleh. Itu semua harta yang baru dikasih setelah dia mati namanya wasiat. Wasiat paling banyak hanya sepertiga. Wasiat yang paling banyak hanyalah sepertiga dan tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Kalau dia mau bukan wasiat, dia masih hidup, dia wakafkan. Itu yang terbaik. Dia masih hidup, dia wakafkan. Dan yang penting dia kaya raya, istrinya tidak kekurangan, alhamdulillah. Dia siapkan rumah buat istrinya. Ya dia buat kebaikan, siapa tahu nanti dia meninggal, istrinya menikah lagi, dapat lelaki soleh, mudah-mudahan pahala jalan terus. Jadi intinya jangan sampai istrinya ketika meninggal ternyata istrinya kekurangan. Kalau dia bisa siapkan usaha buat istrinya, setelah itu sisanya dia wakafkan, dia sedekahkan, dia wasiatkan, terserah. Yang penting jangan sampai dia tinggalkan istrinya dalam kondisi sulit ya. Ya tidak juga kemudian semua hartanya buat istrinya, tidak. Seorang berusaha mikir asetnya di akhirat juga ya. Buat istrinya ada, buat aset dia di akhirat juga banyak. Di antaranya wakaf untuk dakwah misalnya atau wakaf yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.
Tapi perkataan dia, saya wakaf nanti kalau saya meninggal baru dijalani proses wakaf, itu namanya bukan wakaf, itu namanya apa? Itu namanya adalah wasiat. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, tim dan seluruh kaum muslimin selalu berada dalam Afwan Ustaz izin bertanya, bagaimana cara kita dalam menjaga semangat beribadah selalu di jalan yang benar, dan bagaimana menjaga hati agar tidak membelok dari jalan menuju Allah dan mengikuti hawa nafsu. Saya hanya berkata, wattaqullah mastata'tum, bertakwalah semampunya. Ittaqillah haitsu ma kun, bertakwalah dimanapun kamu berada. Ngaji dan selalu ingat mati. Itu saja, ngaji, kita bekerja ingat mati. Kapan kita lupa ngaji lagi, istighfar. Ya memang namanya hati seperti itu, banyak yang datang menggoda hati, bahkan jiwa kita sendiri punya penyakit. Tapi perbanyaklah doa, Allahumma alhimni rusdi wa idzni syarra nafsi. Allahumma alhimni rusdi, Allah ilhamkanlah kepadaku rusdi, yaitu jalanku yang lurus, kebaikanku, wa a'idzni syarra nafsi, dan lindungilah aku dari keburukan jiwaku. Ya, sering doa seperti tersebut, mudah-mudahan Allah mudahkan hati kita dan mudahkan istiqamah. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada pertanyaan atau sudah habis? Masih ada. Masih ada. Mungkin dua lagi. Kira-kira. Dua lagi ya. Oke. Wafik. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Maaf, bagaimana caranya bayar hutang pada orang jika kita tidak tahu alamatnya padahal sudah dicari-cari? Kalau kita sudah mencari-cari dan sudah tidak dapat sama sekali, cari ahli warisnya, kerabatnya. Kalau mungkin dia sudah meninggal, cari ahli warisnya. Kalau kita nggak dapat semua sama sekali, ya sudah, kita infakkan di jalan Allah dengan niat pahalanya untuk orang tersebut. Namun, jika orang tersebut suatu hari datang nagih, kita kabarkan, uang yang saya niatkan untuk bayar kepadamu sudah saya infakkan di jalan Allah. Kalau kau ridha, silakan. Kalau dia tidak ridha, kita tetap harus bayar. Tapi infak tadi akhirnya jadi buat kita. Tapi kalau dia ridha, ya sudah, alhamdulillah. Begitu caranya. Allah a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Bismillah, Afwan, Ustaz izin bertanya. Jika kita bersedekah untuk seseorang, sedangkan orang tersebut menggunakan sedekah tersebut untuk perbuatan yang tidak sesuai syariat Islam, apakah kita mendapat dosanya? Kita berusaha untuk memilah-milih, jangan sampai kita memberikan harta untuk maksiat oleh seorang. Kalau kita sudah berusaha, menurut kita dia tidak melakukan maksiat, ternyata dia gunakan untuk maksiat, maka kita dapat pahala, karena kata Nabi, laka ma nawait, engkau mendapatkan pahala sesuai yang engkau niatkan, ya. Ya, kita tidak niat dia untuk bermaksiat, tapi kita juga jangan asal bersedekah. Kalau kita tahu orang ini suka bermaksiat, suka tidak amanah, jangan kasih dia. Tapi qadarullah, misalnya kita sudah berusaha, kita menyangka kita terberdaya oleh dia, kita kasih, ternyata dia memalingkan atau menyimpangkan penggunaan sedekah tersebut, maka dia yang berdosa, kita tetap dapat pahala. Ya, sebagaimana tadi Rasulullah berkata kepada Yazid, ya Yazid, laka ma nawait, bagi engkau niatmu, kau dapat pahala sesuai dengan niatmu. Demikian para ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Majelis Ta'lim Qalbun Salim yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kajian kita insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi, tetap bersama kita Riyadhus Shalihin. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.